Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggagas dan juga panitia Kendal Cerpen Uwet tahun 2025 yang saya hormati, ada Mas Setia Naka Andrian, kemudian ada juga Mas Luk, ada juga Mas Heri yang saya hormati, dan juga sastrawan-sastrawan Kendal yang lahir tahun 2025 di tahun ini melalui Kendal Cerpen Uwet yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Para teman penggiat sastra, kemudian juga para pencinta, peminat dan pengamat sastra Kendal yang saya hormati. Yang pertama, mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini dipertemukan dalam suasana yang sangat damai, aman, sejahtera, aman, terkendali, tidak ada demo ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat juga salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa berkah dan insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, untuk pertama kalinya saya menjadi seorang juri itu dimintai pertanggungjawaban. Jadi aku punya Kendal itu memang eksotis ya, memang unik ya. Karena akan menikah itu maka saya hormati dan saya hargai, saya apresiasi Pak Sauri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masya Allah. Dan saya bersama Mas Heri ya, Mas Heri CS, kemudian juga Mas Fitria, itu kami bertiga secara kolektif untuk bersama-sama menilai kira-kira dari angka keramat 17 cerpen yang terdaftar dalam Kendal Cerpen Uwet tahun 2025 ini kira-kira yang mana ya? Ternyata menentukan sesuatu yang bagus di antara yang bagus-bagus itu bukan hal yang mudah. Yang terbagus dari yang paling bagus, saya yakin semuanya bagus. Dan inilah saya anggap sebagai tonggak bersejarah sekaligus entry point lahirnya sastrawan Kendal, dan sastrawan Kendal itu saya anggap sebagai penjaga peradaban. Ia senantiasa menjaga dan merawat nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keluhuran budi dan seterusnya yang saat ini hidup di tengah-tengah suasana peradaban zaman yang dinilai kurang ramah terhadap sastra. Baik, akan saya mulai saja ya. Jadi mohon izin untuk buka suntikan karena terus terang saya tidak apa catatan kecil saya berkaitan dengan angka keramat 17 cerpen itu. Boleh menggunakan angka keramat. Mengapa kok angkanya 17? Ya itu mungkin bisikan dari langit ya. Angkanya jumlahnya harus begitu. Tidak usah banyak-banyak. Cukup sejumlah 17 rakaat atau sejumlah rakaat dalam waktu jari semacam. Seperti sajak Munsulindro masih ingat mas angka ya. Sajak 17 jurus. Itu juga menggunakan angka keramat 17. Ya, untuk pertama kalinya sebuah event lomba alias kompetisi yang cukup bergengsi dan prestisius di ranah sastra digelar di Kabupaten Kendal di Kendal Cerpen Uwet 2025. Sebagai bagian dari masyarakat pencinta sastra, tentu saya menyebut gembira event itu. Dan tentu saja event ini sekaligus juga menjadi pemantik buat penggagas dan panitia Kendal Uwet bagaimana mampu terus bersikap konsisten dalam menjaga dan merawat marwah Kendal Uwet untuk tetap dan terus setia memperkokoh kitohnya sebagai benteng pertahanan sastra di tengah perubahan dan dinamika global yang begitu cepat dan nyaris tak terhingga. Yang mewujudkan justru saya dijaluk untuk menjadi salah satu juri. Mengapa terkejut? Nah, dari awal event ini diwartakan, saya berkeyakinan bahwa hasil penilaian juri ini nanti akan menjadi salah satu entry point dalam menentukan citra dan marwah Kendal Cerpen Uwet. Dengan kata lain, cerpen-cerpen juara dan unggulan dengan juri ini akan menjadi ikon Kendal Cerpen Uwet pada masa-masa mendatang. Bisa dikatakan sebagai sebuah jurisprudensi itu ya. Dalam tanda kutip istilah hukumnya jurisprudensi. Padahal saya sendiri belum tentu mampu menentukan cerpen yang terbaik yang bisa ikut menyalakan citra dan marwah Kendal Cerpen Uwet. Meski demikian, dalam kondisi seperti itu, saya mesti siap untuk berganti nama menjadi Willem Kortano. Saya itu biasanya ngedit Jawa
belum ora tau nolak jadi film pertama dijalur belum ora tau nolak. Dalam soal apapun ya, pokoknya nggak kaitannya karo sastra budal. Soal sing ono kaitannya karo sastra insya Allah siap. Film pertama atau siap siang malam siap berlimpah. Walhasil saya mesti menakar kepekaan diri melalui proses penafsiran terhadap berbagai hal yang terkait dengan berbagai dalil dan aksioma di balik Warta Kendal 2025, mulai persyaratan tema hingga kriteria pemilihan cerpen. Tema misalnya panitia Kendal 2025 menginformasikan agar merujuk pada alokalitas sosial budaya di Kabupaten Kendal, legenda, sastra lisan, mitos dan artefak Kendal, peristiwa sejarah tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi di Kendal. Sementara itu, juri juga mesti mengacu pada 5 kriteria pilihan yang diberikan oleh juri. A. Kesesuaian tema, originalitas dan keaslian karya, kekuatan ide dan gagasan cerita, D. Struktur dan teknik bercerita, dan E. Gaya bahasa dan daya imajinasi. Karena bobot setiap aspek diserahkan pada juri masing-masing, maka secara berturut-turut saya memberikan bobot persentase sebesar 10%, 20%, 25%, 25%, dan 20%. Jumlah bobot seluruhnya ada 100%. Nah, tema dan kriteria pilihan yang diberikan tentu saja mengandung banyak tafsir, sehingga bagi saya butuh kepekaan tersendiri, mulai dari kepekaan logika, kepekaan rasa dan emosi, kepekaan terhadap nilai kemanusiaan, dan kepekaan terhadap pendekatan sastrawi yang erat kaitannya dengan dunia pengarangan cerpen. Dari proses kepekaan diri semacam itulah lahir jumlah catatan kecil tentang angka keramat 17 cerpen yang diikut sertakan dalam event Kendal Cerpen 2025. Yang pertama ini ada nama luar biasa Abdullah Hamid. Judul cerpennya Mata Hati. Ada tidak, Mas? Oh, Mas Kamil. Tak kira mohon maaf ya, nanti pelatuknya saja. Enggak. Cerpennya ini tentang luar biasa ini saja. Ya cukup menarik ya, kisah pertautan kasih sayang antara seorang anak aku yang tunanetra dengan ibunya, pekerja pabrik yang rajin mengumpulkan uang seumur 2 tahun. Namun takdir ternyata berkata lain ketika banjir besar itu datang tanpa diundang, pulang tak diantar. Itu ternyata ibunya sudah dicintai dan dipandang oleh Tuhan. Hingga akhirnya cita-citanya untuk bisa mengobati sang putra akhirnya belum kesampaian. Tetapi tokoh dalam cerpen ini sangat kuat. Ya sayangnya saja cerpen itu kalau dieksplorasi lebih jauh, saya kira kalau benar minimal 1000 kata itu saya kira akan lebih hebat lagi. Sayangnya ini kurangnya dari sekitar 600-an kata, artinya cerpen ini belum digarap secara utuh dan total. Saya hargai ide-idenya luar biasa. Bahasanya juga bagus, banyak metafor, bahkan banyak menggunakan onomatope ya. Suara banjir ini cerpen ini. Gerak. Itu pintu yang kejebol. Ya, onomatope itu tiruan-tiruan bunyi yang itu bisa menunjukkan deskripsi cerita. Yang kedua ada Arga Putra Waskita. Judul cerpennya Satria Legenda. Mana ada? Hebat, luar biasa. Ini sastrawan benar. Ini betul-betul tentang suasana SMA yang menampilkan tokoh langit dan Pak Satya. Dua tokoh ini seperti apa ya, Tom and Jerry. Kawan-kawan murid kalau guru sejarah yang dikenal killer, dan suatu ketika ini Mas Satya ini karena mungkin sedang mengantuk atau tidak mengerjakan tugas di kelas, akhirnya dihukum untuk mencari atau membuat sebuah cerita yang berkaitan dengan tema Kendal, dan di situ adalah tokoh Buto Gendung, tokoh yang badannya kekar dan terkesan punya karakter yang galak, bahkan apa ya, pokoknya keren lah, brutal. Ya ini berusaha untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang saya anggap sebagai sebuah
percobaan ya, testing di botol, mencoba di atas tetesan air. Ini kita tak coba dengan nilai kearifan lokal atau cerita tentang legenda itu seperti ini bagaimana? Apakah kira-kira cocok atau tidak? Paling tidak ini sudah menjadi juara untuk dirinya sendiri. Artinya sudah mampu menyingkirkan suasana ego, malas gak cerita, itu sudah dikalahkan oleh keinginan yang kuat, ya. Kemauan yang kuat, giroh dan semangat yang luar biasa untuk bisa ikut merayakan Kendal Cerpen tahun 2025. Tepuk tangan buat semuanya yang sudah saya sebut. Yang sudah saya sebut tepuk tangannya itu dulu diseru. Yaitu Mas Arga Putra Waskita, Satria Bunda. Yang ketiga ada Gendis. Gendis. Siapa namanya? Gendis itu nama judul cerpennya Mbak Asma Maulida ya. Mbak Asma Maulida ini bertutur seorang gadis yang orang tuanya itu bekerja di luar negeri. Nah, tapi tampaknya keduanya nampak kurang harmonis, ya, kurang atur sehingga ketika itu sama-sama bertemu di kampung halaman, akhirnya mereka bercerai. Ini sebuah cerpen yang berisi tentang konflik sebuah keluarga yang secara psikologis dari konflik batinnya kalau digarap tentu ini akan menghasilkan nilai tambah tersendiri. Ya, Mbak siapa tadi Asfa Maulida, sayangnya kok biografinya tidak memuat tentang tanggal kelahirannya. Memuat tidak? Nah, aku jadi penasaran tinggal cerpen apa kalau ini jenis sopo lainnya di mana tinggalnya di mana kalau tak parani dalam mimpi. Menso ya bertemu dalam mimpi ya. Ya, cerpen yang keempat Dewi Anjaro, romansa anak gadungan. Oh, ini berputar tentang keluarga pengusaha gadung. Ya. Gadung di Kendal ada ya? Ada, masih Ada ya, ada. tanaman gadung yang kadang-kadang itu kalau tidak diolah dengan cara yang benar itu bisa Racuni. membuat orang keracunan katanya. Kalau di kampung saya asli Purwodadi itu jangankan kok gadung ya, gadungan aja ada. Gadung dengan gadungan itu gitu. Ternyata punya putri yang cerita mana Mbak Gendis ya Mbak Dewi Anjaro Niki Pak. romansa Niki. Mbak Anjaro mana? Siapa? Oh alah, harus ketemu Bolak-balik. tak hitung istri sudah rolas lagi itu jenenge Mbak Dewi Anjaro romansa anak gadungan. Ya bagus ya ceritanya ya, didominasi oleh kisah cinta Pak Lukman dengan istrinya Naila. Itu pun atas desakan putrinya ya, ya Vina ya, yang gimana Pak ceritanya dulu Pak desakan gimana? Kok bisa nulis begitu? Hanya saja sedikit tambah cara saya. Ya. Bolehkah dalam cerpen itu disisipkan dialog yang menggunakan bahasa Jawa yang hanya dimengerti oleh orang yang berlatar belakang kultur Jawa? Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada larangan. Seperti hanya pengarang jenis genre yang lain seperti nyair misalnya itu mempunyai semacam lisensi pendidikan, semacam kemerdekaan untuk mengolah dan mengeksplorasi bahasa sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Hanya saja catatannya kalau menggunakan bahasa Jawa yang hanya dimengerti oleh kelompok masyarakat tertentu, maka usahakan diberikan footnote atau catatan kaki di belakang cerpennya. Ini maksudnya dialognya apa? Ditandai dulu yang menggunakan bahasa Jawa itu misalnya dengan menggunakan angka atau huruf atau mungkin tanda bintang. Sehingga nanti setelah selesai pembaca yang penasaran itu nanti bisa mengetahui maksud dialog itu apa. Bagus ya. Nah, yang kelima Mbak Dwi Purwanti mana? Dwi Purwanti mana? Tidak sedang kerasukan. Saya pikir sudah kerasukan seperti Adit setelah habis nonton mabar bareng main game online di dekat kamar mandi. Ternyata enggak ya, alhamdulillah. Keadaan jiwa dan rohani yang utuh tanpa kerasukan. Ya ini menarik ya. Bila kok sing kerasukan itu ya sing biasa main barunya si Adit.
kok bukan tokoh yang lain gitu, kenapa ya? Mungkin karena sudah akrab ya, sudah bersahabat sehingga gampang untuk masuk ke dalam jiwa si Adit itu. Tapi dalam keadaan tren semacam itu tampaknya Adit tidak sadar dia berada di mana dan dalam keadaan bagaimana. Ternyata setelah dia sadar, dia justru menceritakan bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi apa-apa dengan saya. Dia mengaku mengalami sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasa itu ya, bisa juga atau melontarkan bunyi-bunyian yang tidak jelas. Seperti hanya ketika orang sedang kerasukan, ketika Adit itu pernah nonton Adit tuh di lapangan. Mbak Adit ini dalam tokoh imajiner ya, tokoh imajinasi ciptaan Mbak Dwi Purwamini. Bagus ya. Kemudian cerpen yang keenam Eka Putra Arfiandi, 4 Sekawan dan Rahasia Biologis Kengo. Aduh, ini Kengo itu kalau kita ingat namanya saja biasanya sudah membuat memori kita itu teringat sesuatu yang agak berbeda. Apa ya? Suasananya agak dingin, agak mengundang suasana mistis dan sebagainya. Mana ini Mas Eka Putra Arfiandi? Oh, luar biasa, ini imajinasinya layak untuk kita hargai, kita apresiasi. Ini sudah orang yang kenal di tepuk tangan baru-baru untuk berempat, berlima. Katanya harus diseru untuk malah tambah mirip. Mas Eka Putra Arfiandi ini menceritakan tentang rencana mereka untuk berlibur di Gua Kesenggo. Memang sudah disengaja, namun tampaknya tokoh si Fahmi ini tidak percaya hal-hal yang bersifat mistis, kayu itu paling-paling ciptaan orang sana agar kita ke dunia juga tapi bersama dunia. Tetapi ternyata setelah sampai di Gua Kesenggo pada suatu malam hari, ternyata sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Fahmi betul-betul terjadi setelah dia mengambil batu hitam yang jatuh secara tiba-tiba. Betul-betul tiba-tiba terjadi suara menggelegar, suara yang membuat bulu kuduk kita itu berdirinya bukan hanya mungkin berdiri jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Namun atas saran dari temannya itu akhirnya batu hitam untung saya tidak pakai batu hitam. Batu hitam itu diminta untuk dikembalikan dan aneh, akhirnya suasana kembali normal. Ada pesan moral yang sangat kuat di balik cerpen ini ya, di balik cerpen 4 Sekawan dan Rahasia Gua Kesenggo, bahwa setiap alam itu mempunyai bagaimana cara mengimbangkan diri. Jadi supaya kita tidak mengganggu alam yang sedang kita lalui atau kita tuju, maka kita diminta untuk tetap menjaga keharmonisan alam dan jangan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Begitulah kira-kira cerpen yang bagus. Ada nih Pandansari yang ketujuh. Mana ini Pandansari ini? Weh, luar biasa, ini dari Bujang sih. Dari mana? Oh, Kendal, kelahiran Kendal. Tapi dia menceritakan tentang Pandansari ya. Mbak Fidilia, luar biasa ya, bertutur tentang seorang gadis bernama Vivi yang sedang berlibur dengan ayah ibunya. Tetapi ketika dalam perjalanan dia melihat seorang perempuan cantik yang sedang berkuda. Tiba-tiba si Vivi ini mengalami sesuatu yang di luar di luar kemauan dan keinginan dirinya. Kok tahu begini, dia seperti diseret hidup pada masa lalu ketika Nyi Pandansari ini masih hidup, sehingga bisa bertemu dengan Ki Pandanarang, ada di Jenorogo, ada di Dapuraja. Dapur Raja itu keturunan Sultan Cirebon yang akhirnya menjadi suami Nyi Pandansari. Dan endingnya Nyi Pandansari akhirnya terpaksa harus berpisah dengan Vivi. Sudah ya Vivi ya, cukup sampai di sini ya, kamu hidup di masaku. Masaku kok masaku? Oh, di masaku. Dan baru tersadar kalau ia ternyata
masih bersama ibunya dalam sebuah perjalanan liburan. Luar biasa kita ada ini Pak. Baru satu nanti tepuk tangan ya dan berjamaah dan ketok rame. Yang ke-8 ada nama Intan Aurelia. Intan Aurelia. Aku ini nama sekarang. Aku keangel. Mbak Intan Aurelia mah, Mbak Intan cukup. Intan. Saya panggil Intan saja ya. Mbak Intan, jangan itu. Luar biasa. Harapan apa impian ya? Cerpen ini lumayan panjang kalau dijadikan genre yang lain mungkin bisa menjadi sebuah novelet sekitar 2.600-an kata. Ini bertuntun tentang seorang Michel apa gilanya siapa Mbak? Mbak Intan. Michel. Sel ada sel apa namanya? Amuba itu sel apa? Mikrosel. Tapi ini nama tokoh. Sellermon. Misal, setelah lulus SMP nanti ada dua pilihan, tetap bersekolah di sekolah umum atau pesantren. Ternyata orang tuanya senantiasa untuk menyarankan agar saya misal ini melanjutkan sekolah di pondok pesantren, dan karena mungkin dasarnya si Lisa ini anak yang pinter ya, dia akhirnya menjadi santri yang hebat. Dia hafal 30 juz Al-Quran dan fasih dengan 4 bahasanya luar biasa. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan ide-ide besar semacam itu. Meskipun ceritanya itu sederhana, tetapi dikemas dengan pola penggarapan yang bagus sehingga bisa membuat pembaca itu merasa penasaran. Ada apa namanya suspensi ya? Ada suspensi keterkejutan. Ini loh, cerpen yang bagus itu katanya never ending story. Cerita yang tidak pernah berakhir. Artinya cerita itu biarkan bicara sendiri. Jangan sampai kita itu sebagai seorang pengarang cerpen atau sebagai seorang cerpenis itu terkesan mendikte cerpen ini harus kita akhiri. Tidak harus. Biarkan cerita itu mengalir dan berakhir dengan sendirinya secara natural menurut apa yang ada di dalam pikiranmu. Apalagi kalau diminta untuk menggarap tema tentang nilai kearifan lokal, marilah kita generasi muda, kita baru-baru untuk menjaga dan merawat nilai kearifan lokal. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Cerpen tidak usah aja, kan ada alhamdulillah untuk yang kendal, tidak ada masalah. Tidak ada pesan moral yang ditulis seperti itu, meskipun pesan-pesannya itu kuat. Jadi mereka bisa menyampaikan pesan moral itu kepada pembaca secara tersirat, entah itu melalui dialog atau dalam bentuk narasi yang lain. Yang pasti tidak ada satupun cerpenis yang ikut serta dalam event Kendal Cerpen 2025 ini yang berusaha untuk menghuni pembaca dan menganggap dirinya sebagai seorang pengarang cerpen yang paling pintar. Tidak ada. Jadi semuanya disamarkan dan semuanya mengalir. Kalau toh ada paling 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada, itu lagi bahasa tandaan. Tidak ada. Ya itu tadi Mbak Iman ya. Kemudian ada nama Mbak Iman Nikasari, 4 jam api di Jogja. Mana ini orangnya? Wih, keren. Ya, ini juga sama dengan cerpen yang lain, sangat bagus. Saya sampai sama dengan Mas Heri. Kebetulan yang ikut pertemuan secara lewat udara, secara online itu masih dia kebetulan saat itu sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga akhirnya yang debat memanas sampai berjam-jam itu saya dengan Mas Heri. Bingung mungkin menentukan saya apa ini. Ya itulah hebatnya. Ini perlu kita apresiasi semuanya pendatang baru dan semuanya masih muda ya, saya tahu mereka masih muda karena di persyaratan kan jelas tertera usia maksimal 35 tahun. Berarti aku out of date. Seolah-olah baru. Usia 35 tahun usia yang luar biasa untuk bisa mengembangkan talentanya. Dan ini saya katakan tadi di awal bahwa Kendal Cerpen 2025 ini menjadi entry point dan juga bersejarah baru lahirnya pengarang-pengarang muda di bidang penulisan atau kepengarangan cerpen. Baik laki-laki maupun perempuan sama saja kesetaraan gender. Jadi itu orang-orang budaya ini
pengarang perempuan itu pengarang laki-laki. Ya, maka yang dikisahkan di situ di Huja sekitar tahun 1947 itu berarti kalau kita lihat sejarah setelah Belanda menjajah kembali ke Indonesia, berusaha menguasai kembali Indonesia, dan termasuk Huja menjadi salah satu wilayah atau daerah yang ingin kembali dikuasai oleh Belanda. Dan di situ ada tokoh Hasan dan Siti yang sama-sama di tengah situasi perang itu ternyata saling jatuh cinta. Jadi perang itu ternyata tidak tidak menghapuskan rasa cinta seorang laki-laki pada perempuan atau sebaliknya. Dalam situasi apapun cinta itu bersifat universal, bisa melanda siapapun asalkan tidak sampai bucin sebenarnya. Bucin kamu? Budak cinta. Oh, budak cinta. Aku mentok nih artinya apa? Bucin nih kapi. Budak. Budak cinta. Kamu ngerti gue wong di itu. Nah, yang menarik di sini justru di tengah pergulakan perjuangan fisik itu justru di situ Hasan dan Siti menunjukkan nilai kemanusiawiannya. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat seseorang itu harus menghentikan cintanya yang membunuh kepada manusia walaupun itu dalam situasi pergulakan fisik. Dan disitulah romantika cinta itu terjadi di tengah situasi yang penuh heroik, ya, penuh dengan semangat juang untuk melawan Belanda, dan Belanda pada saat itu tentaranya luar biasa ya. Luar biasa dan luar biasa. Karena dikepung, Huja itu dikepung dari berbagai sisi, dari Semarang, kemudian dari utara. Dari utara itu ada daerah Kaliwungu dan sebagainya, hingga akhirnya terjepit dan sampai 4 jam Huja itu terbakar api perang. Dan disitulah rumah tokoh Hasan ini akhirnya menjadi korban. Uluh lantak dihancurkan oleh Belanda. Tetapi apa yang dikatakan oleh Hasan? Biarpun rumah saya uluh lantak habis, tapi jangan sampai terjadi dengan ini. Ini sebuah pesan moral tentang nilai nasionalisme yang luar biasa. Jadi dia mengorbankan harta bendanya termasuk rumah peninggalan ayahnya yang dibangun dengan susah payah, tetapi jangan sampai negeri ini ambruk jatuh di tangan kaum kolonial Belanda. Dan saya suka endingnya ini, ternyata tokoh Siti itu masih hidup. Yang menurut catatan-catatan itu dari kayu kasus Siti. Nek betul lo jadi arep tak takoni ngono. Ini siapa Mbak? Mau berapa imajinasi saya terus kok iso tekan koyo ngono imajinasi menghidupkan tokoh Siti pada situasi perangnya sudah berlangsung beberapa tahun yang silam, tetapi kan ini sebuah cerita sah-sah saja orang menciptakan suasana imajiner seperti itu dalam sebuah cerpen. Luar biasa ya, belum tentu saya bisa membuat cerpen sebagus ini. Itu yang membuat kita bingung. Untungnya ditemani ngomong anak-anak dulu. Pas lu malah tambah melu bingung itu kan telepon. Aduh. Yang ke-10 ada nama karunia Camelia Siva. Mengaku tak bisa selamatkan mereka. Ya kenapa? Mana Mbak Siti, mana Mbak karunia Camelia? Tinggalnya di mana Mbak? Oh, Lamongan. Dan perjalanan sekitar berapa jam? 1 jam. 1 jam lebih sedikit. Lamongan itu berarti lewat Semarang terus lewat bukan ya? Malah dicap muter-muter. Ya, luar biasa. Ini yang digarap itu adalah termasuk cerpen psikologis ya. Lebih menggarap pada konflik batiniah atau konflik psikologis yang dialami oleh seorang Roro yang kerap dihantui oleh kenyataan-kenyataan aneh dalam kepribadiannya. Luar biasa, ini saya akui untuk bisa menggarap sebuah cerpen psikologis ini butuh pendalaman yang mendalam bagaimana orang yang sedang mengalami situasi tertentu. Menggambarkan konflik batiniah itu jauh lebih rumit dan sulit ketimbang konflik lahir. Kalau konflik lahir orang padu itu
bisa diramu lewat tweet aku untuk menggambarkan konflik batinnya yang dialami oleh seorang, sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak tampak mata, ini sesuatu yang tidak mudah. Dan ternyata Mbak Karunia kami Mbak Siva ini mampu menggambarkan karakter tokohnya dengan sangat bagus dan menarik. Suasana psikologisnya sangat kental. Yang ke-11 M. Abdul Dafa, Bayangan di Ladang Gula. Mana Mas Jamal? Halo Mas Jamal, bagaimana kabar sendiri kita? Situasinya sekarang sudah beda atau masih sama dengan tahun semasa kita saat bertemu dulu? Mana Mas Jamal? Belum hadir, nggak hadir. Belum hadir atau tidak hadir? Tidak mungkin Pak, karena sudah belum hadir dengan tidak hadir itu beda ya. Iya. Kalau belum itu berarti insya Allah akan hadir, tapi kalau tidak ya berarti lebih. Anggap saja tidak itu. Meskipun tidak hadir, tetap akan saya sampaikan bahwa cerpen Bayangan di Ladang Gula ini betul-betul tentang sebuah desa kecil. Kalau tebakan saya itu desa Belah Primer itu ya Jepire, yang dikenal dengan pabrik gula ini. Dulu waktu zaman kolonial itu ladang tebu itu dijadikan sebagai ladang Belanda untuk mengumpulkan kekayaan dengan memeras tenaga rakyat setempat. Dan ayah Joko ya, nama tokohnya itu adalah Joko. Tidak hadir juga? Ya, cerpen ini bertutur terus mungkin settingnya itu atau latarnya itu di sekitar daerah Kemangi, menampilkan tokoh seorang kepala desa yang bernama Kumbang Larang yang setiap pagi itu selalu berusaha untuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada penduduk yang membutuhkan. Dan Pak Lurah Kumbang Larang ini bahagianya luar biasa ketika di awal pagi itu ketika berkeliling desa dan ditemani oleh seorang pemuda yang bernama Jilula, itu bisa membantu warganya yang sedang membutuhkan bantuan. Itu luar biasa juga. Kemudian yang ke-13 Mas Muhammad Fauzi Janfrud ya. Mana Mas Fauzi, mana Mas Fauzi? Tanya. Umurnya berapa? Ini 2 tahun. Ya, gini kan. Mau 3 tahun ya, berarti kurang 3 tahun. Masih menit saran. Ya, terima kasih Mas Jan. Mas Jan. Aduh, tokohnya ini memang luar biasa, selalu mengingatkan kita pada situasi zaman Jepang, menceritakan tentang korban perempuan Indonesia yang menjadi Jukut Ianfu. Jukut Ianfu itu adalah wanita penghibur zaman Jepang. Kalau istilah zaman sekarang apa ya, pokoknya gitu. Dan di situ ada nama Jantruk ya Mas. Jantruk dan ada Komini. Jantruk itu adalah anak seorang Belanda yang saat itu mungkin masih tinggal di Indonesia karena setelah Belanda sirna dari Indonesia kan akhirnya diganti pemerintahan Jepang. Meskipun hanya singkat sekitar 3,5 tahunan ya, tetapi zaman Jepang ini ternyata jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih biadab ketimbang kolonial Belanda. Meskipun propagandanya itu mengaku bahwa Jepang itu adalah saudara tua bangsa Indonesia, dan disitulah tokoh Kamini terutama yang berupaya untuk melakukan pemberontakan bagaimana agar mampu membunuh sang komandan ya, namanya siapa Mas? Komandan Itachi. Saya itu biasa lupa. Maklum Mas, saya kalah nama. Lupa itu jangan lupa itu. Nah, itu alasan. Ya, Itachi masuk kamar berdua dengan si Kamini, ya, tapi Kamini sudah mempersiapkan sebelumnya, termasuk menyiapkan botol-botol. Kapan si Itachi itu terlena, botol itu bisa digunakan sebagai senjata. Karena sekali ternyata fisik dari Itachi itu luar biasa. Banyak itu bercucuran memenuhi muka dan kepalanya. Tetapi dia tetap berjalan jadi kok apa ya? Zombie. Seperti zombie, capek ya kan? Kalau zombie berdarah-darah tapi dia masih terus kuat bertahan. Karena lagi dia tetap kokoh pada pendiriannya dan berusaha untuk
tidur bersama si kami itu, hingga akhirnya mungkin ini sudah menjadi garis keberuntungan buat mereka. Ternyata pada saat yang bersamaan itu Hiroshima dibom atom oleh Amerika, sehingga mau atau tidak Daini tentara Jepang ini harus minggat atau pergi dari Indonesia. Selamatlah riwayat hidup dari kami ini, termasuk yang terus meskipun putra Belanda tetapi sangat bersahabat baik dengan kami ini, meskipun berbeda asal usul namun mereka berdua sangat akrab dan endingnya itu sangat menyentuh nurani kemanusiaan kita. Meskipun saya menjadi seorang biadab, tetapi saya tidak akan pernah cerita apa pengalaman yang saya alami kepada anak cucu saya ketika saya hidup pada masa itu. Kurang lebih seperti itu ya. Biarkanlah penderitaan ini saya alami sendiri. Luar biasa, ini sentuhan pesan moral yang membuat kita terharu, ya, termasuk imajinasi yang dikembangkan oleh Mas Fauzi ini luar biasa. Jian, tak kira Jian itu cerpen kok. Jian apik banget. Jian tak kira ini ngono, ternyata tahu-tahu. Luar biasa, ini mengelabui pembaca. Rabi Zuri dan Rabi jadi apa ini tertanpa judulnya pengkelong huruf kok ya Jan. Mungkin kalau bisa saya ringkas cerpen Mas Fauzi yang judulnya tadi Jan, ringkas dulu Jan. Terus saya buat sebuah cerita pendek, saya merasa inilah cerpen terpendek di dunia. Ya, tepuk tangan buat bertiga tadi ya. Terima kasih, luar biasa sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap kehidupan sastra kita di tanah Kendal ini, khususnya di bidang pengarang cerpen. Pengarang ya, bukan penulis. Pengarang itu beda dengan penulis. Kalau penulis, pengarang itu biasanya lebih menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau fiksi. Tetapi kalau penulis itu lebih banyak sumber pengembangan idenya itu ada pada fakta yang terjadi atau mungkin dari rujukan berita buku dan sebagainya. Dan kita ini adalah seorang pengarang. Kemudian berikutnya nomor 14 Muhammad Irham Sabil. Ada, beliaunya ada. Muhammad Irham Sabil, jejak peluru tajam di kota Beleri. Tidak ada di sana. Oh. Ya, selamat siang Mas. Luar biasa, ini cerpen yang cukup eksotis juga, ini menceritakan tentang pergolakan politik yang terjadi di Beleri ya. Ya, khususnya yang berkaitan dengan tokoh Pak Haji Sueb ini. Tokoh Pak Haji Sueb yang kebetulan dari partai tertentu yang beserta pendukungnya entah dipicu oleh provokasi atau gimana, tiba-tiba terjadi pergolakan di Beleri tahun berapa itu Pak? 98 ya. Awal-awal meletusnya reformasi ya, 98 lama. Tapi memori Mas Irham ini luar biasa ya. Ya bagus ya. Karena ini termasuk peristiwa yang memang benar-benar pernah terjadi di Beleri. Ya, terima kasih. Kita butuh sebentar ya. Menyimak suara. Bisa kita lanjut? Hanya tinggal beberapa saja. Ya, sekarang sampai pada angka ke-15. Mas Randy Raditya Pratama, Kendal saat legenda bernapas. Mana Mas Raditya, mana Mas Raditya? Ya. Mas Raditya, ternyata Mas kelas berapa Mas? Kelas 11, baru kelas 11, luar biasa ini. Kelas 11 itu. Kelas 11 itu berarti dulu kelas 2 SMK. Aku saya itu kan
11 itu berarti identik kalau politik. Kelas 2 sudah berhasil menciptakan sebuah cerpen dengan legenda tentang Kendal ya. Luar biasa ini. Jadi bertutur tentang seorang tokoh fikri. Ini menggambarkan dan menggambarkan tema inti tokoh fikri itu masalah budaya yang punya nilai budaya literasi yang lumayan bagus karena dia suka membaca dan menulis. Dan dia berusaha untuk membuat bagaimana tokoh-tokoh bersejarah di Kendal yang pernah hidup ini bisa eksis dalam sebuah cerita, sehingga di situ ada nama Pak Wojo, kemudian ada nama-nama tokoh yang lain. Dalam sebuah cerita bertema sejarah ini tentu bukan hal yang sulit. Selain memiliki memori yang sangat kuat tentang tokoh yang bersangkutan, dia harus berusaha untuk menghidupkan tokoh itu sesuai dengan karakter yang dia inginkan. Dan tentu saja tokoh itu benar-benar hidup dalam cerita, bukan hanya sekadar sebuah aksesoris atau tempelan. Dan yang ke-16 adalah Mbak Sabrina Aulia Muslimah. Mana Mbak Sabrina mana? Mbak Sabrina. Yang tengah. Saya sekali-kali diajak untuk nonton itu upacara Kalangobong itu loh Mbak. Ini luar biasa ini. Berusaha untuk mengangkat tradisi yang muncul di masyarakat Kalang ya Mbak. Kalangobong ya, ketika ada jenar yang meninggal, semua pakaiannya itu dibakar kemudian dilarung. Ini sebuah kisah yang saya kira sangat menyentuh. Ya ini cerpen ini akan lebih dasar lagi kalau dikembangkan minimal menjadi 1000 kata minimal. Ya luar biasa loh Mbak. Kenapa tidak dilanjutkan gitu? Jadi cerpen yang bagus itu idealnya minimal itu 1000 kata, maksimal 10.000. Diambil tengah-tengahnya mungkin sekitar 1.200 atau 1.500 itu sudah cukup. Tapi kalau hanya 460 itu orang baru mencicipi separuhnya itu, yang separuh sudah habis. Ya karena luar biasa menceritakan tradisi masyarakat Kalang, dan ini merupakan salah satu nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kendal. Sehingga kita layak mengapresiasi ritual Kalangobong yang dinarasikan oleh Mbak Sabrina ini termasuk luar biasa. Judulnya aja Dana itu api artinya berarti kalau dikaitkan dengan cerita ini tentang api yang membakar semua pakaian almarhumah Jenar hingga akhirnya dilarung. Luar biasa. Kosong ini. 16 orang-orang unik. 17 ya. 17 orang-orang muda yang unik. Wong gawe-gawean liyane akeh kok dadak nulis cerpen barang ini. Ini yang saya anggap ini sebagai sesuatu yang eksotis itu. 17 tokoh yang hadir di Kendal pada siang hari ini untuk membuktikan eksistensinya sebagai seorang pengarang cerpen ini layak kita apresiasi betul. Dan Kendal sangat beruntung. Situasi ini sangat berbeda ketika Kendal itu hidup sekitar tahun 90-an ke bawah. Untuk agenda satu sastra saja saya saat itu mesti harus lari ke Semarang. Berbeda sekarang ada Mas Kianaka, ada Mas Heri, lereng Medininya, ada Mas Bahrul Ulum lewat pelataran sastra Kaliwungu. Belum lagi kantong-kantong sastra yang ada di berbagai kecamatan, termasuk kelompok-kelompok dan komunitas teater yang selalu eksis berusaha untuk menghidupi seni, dan khususnya di bidang sastra di Kabupaten Kendal. Ini kita pantas untuk bersyukur bahwa segala sesuatu yang membuat kita menjadi lebih ramah, lebih dekat dengan sastra akhirnya betul-betul menjadi sesuatu yang nyata dan faktual. Mbak Sabrina Aulia Muslimah Dahana. Dan yang terakhir ya 17 adalah ada Zulfania Mustikaningrum.
Mana Mbak Zulfania? Mana Mbak? Itu. Oh iya. Kelas berapa Mbak? Ya, kelas 11. Jangan-jangan sekelas dengan Mas Radi. Mas Raditya. Tidak sekolah. Bukan tidak satu sekolah tapi dekat ya, dekat. Satu tangga. Beda kelas tapi satu sekolah, Bapak. Satu kelas tapi satu sekolah. Iya. Oh, kelasnya beda kelas. Beda ruang kelas. Beda kelas yang Mas Raditya itu 11A. Misalnya Mbak siapa? Mbak Zulfania atau Mbak Zulfan? Itu berarti 11 apa? Oh 11 ya. Kayak kelasnya ini Mas. Gimana itu Mas? Mbak? Gimana Mas Radi? SMA mana? Oh satu sekolah. Iya. Luar biasa, talenta-talenta yang muncul di Sorojo itu banyak. Ya ini Mbak Zulfania ini bertutur tentang tokoh mimpi Zura yang berganti pari, jadi bertemu dengan Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya di daerah Turuseni. Ini luar biasa dan penggalian tokoh masa lalu, tetapi beliau menjadi tokoh yang benar-benar sangat dihormati dan dikagumi. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi ternyata Mbak Zulfania ini cukup berhasil untuk menginspirasi tokoh Pangeran Diponegoro yang juga sangat dikagumi oleh Mbak Zulfania yang menurut pengakuannya melalui tokoh itu juga sangat luar biasa. Jadi intinya kalau toh pada akhirnya event ini nanti ada yang juara 1, juara 2, juara 3 atau yang berapapun lah, itu apa ya Mas? Kalau kita sebut itu hanya kebetulan faktor Karena hadiahnya terbatas ya Pak ya. hanya karena mungkin apa ya, bukan semata-mata karena kami menggunakan pendekatan saklek, menggunakan pendekatan yang secara normatif dari itu yang kita pakai. Tetapi ada sentuhan-sentuhan lain kalau saya mengistilahkan bahwa saya menilai cenderung ingin menakar kepekaan logika saya, logika kepekaan hati nurani saya, kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan saya itu. Jadi bukan semata-mata menggunakan pendekatan sastrawi secara normatif. Karena saya berkeyakinan bahwa Kendal Cerpen Uwet itu tidak hanya berhenti sebatas hanya pada event ini tidak, tetapi ada tindak lanjutnya. Bisa tidak Kendal Uwet entah itu mengangkat genre tentang puisi, cerpen, naskah drama atau yang lain, itu mempertahankan kitohnya di tengah perubahan zaman yang begitu kuat. Ini sebuah tantangan yang perlu dijawab. Dan salah satu yang menarik ini nanti tentu 17 nama yang mengikuti kegiatan event Kendal Cerpen Uwet ini nanti akan tercatat oleh sejarah sastra di Kendal bahwa mereka benar-benar membuktikan dengan karya, bukan hanya dengan janji-janji. Ya saya akan nulis cerpen dan ditunggu sebulan, bulan sampai umur 9 bulan lebih 10 hari ternyata nggak keluar juga. Sampai pensiun Pak. Cerpennya itu loh maksudnya. Tapi ini kelahiran 17 cerpenis yang digelar pada tahun ini bukti bahwa mereka itu betul-betul ada dan siap untuk menjadi penjaga gawang moral sastra di Kabupaten Kendal. Jangan sampai Kendal itu menjadi Indonesia yang tertinggal di bidang kesenian dan kebudayaan, termasuk di dalamnya tentu saja adalah sastra, dan kita semua adalah pemangku kebudayaan. Pemangku kebudayaan ini seperti yang saya sebut tadi di awal, itu ibarat sebagai penjaga peradaban yang akan terus menjaga dan merawat nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai kemanusiaan kita, dan berbagai persoalan-persoalan yang lain, sehingga kita hidup manusia itu yang menjadi manusia. Sehingga yang namanya memanusiakan manusia ini ya, berarti kita berusaha untuk memanusiakan seseorang
entah itu saudara kita, bahkan mungkin orang yang baru kenal kita sekalipun, secara manusiawi dalam keadaan yang utuh dan paripurna dengan 5 kecerdasan itu sekaligus. Saya kira sudah terlalu panjang kali lebar apa yang saya sampaikan, dan itulah salah satu bentuk pertanggungjawaban saya yang saya kumpulkan dalam catatan-catatan kecil dengan harapan hal ini bisa menjadi pemantik dan pemacu hiruk dan semangat khususnya kepada 17 tenis muda yang sudah kita akui keberadaannya sebagai seorang sastrawan muda di Kabupaten Kendal yang telah dilahirkan oleh Mas Naka, Mas Bulun, Mas Heri, dan teman-teman penggagas yang lain Kendal Awet, khususnya Kendal Cerpen Awet, Kendal Bima. Mudah-mudahan tidak seperti yang disindir oleh Khairul Anwar. Jangan sampai sekali berarti sesudah itu mati. Tetapi api sebagai seorang pengarang ini harus terus menyala meskipun zaman berubah. Zaman boleh berubah, tetapi semangat dan keinginan untuk terus menulis dan mengarang jangan pernah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan setelah saya ucapkan salam sebagai tanda akhir saya menyampaikan pertanggungjawaban, tolong jangan diberi tepuk tangan. Saya harap menarik tepuk tangan ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.